Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dewi Hernianingsih, pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan telah menjadi fokus utama pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia unggul. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan juga terus dipacu dan tentu saja melibatkan seluruh unsur pendidikan, termasuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Peran baru pengawas sekolah adalah pendamping kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah binaan, meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan kinerja yang bersiklus. Wah, capaian rapor pendidikan pada beberapa indikator, terutama literasi dan numerasi di sekolah binaan, masih banyak kategori kurang. Hanya 2 sekolah dari 21 sekolah binaan yang capaiannya baik. Kalau melihat akar masalah dan inspirasi benahi melalui rapor pendidikan, maka peningkatan kompetensi guru menjadi hal yang utama harus dilakukan. Namun, motivasi guru-guru dalam melakukan pelatihan mandiri masih rendah. Padahal, ini berimplikasi pada capaian rapor pendidikan apabila guru mau meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan secara mandiri. Strategi apa ya yang harus saya lakukan agar capaian rapor pendidikan dapat meningkat dan guru-guru memiliki kesadaran diri sebagai pembelajar sepanjang hayat? Mengubah pola pikir termasuk pembiasaan dalam perilaku tidak semudah membalik telapak tangan. Ini juga menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang pengawas sekolah. Bagaimana mengubah budaya positif pada ekosistem sekolah di mana warga sekolah memiliki motivasi intrinsik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dengan memiliki motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri, maka kepala sekolah dan guru akan merasa perlu untuk membentuk sebuah komunitas belajar. Mendampingi 21 sekolah binaan yang terletak di 3 kecamatan juga merupakan tantangan bagi saya. Bagaimana menerapkan strategi pendampingan yang efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan dan target yang diharapkan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses pendampingan yang dapat mengatasi jarak, ruang, dan waktu. Menyikapi peran tersebut, maka salah satu upaya pengembangan komunitas belajar di satuan pendidikan sebagai wadah untuk belajar, saling bertukar inspirasi dan juga ide dalam pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Saya membuat rencana pendampingan menggunakan kanvas Bagja. Mengapa kanvas Bagja? Bagja merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kekuatan Bagja ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pengembangan komunitas sekolah. Tahap pertama adalah membuat pertanyaan utama yang akan menjadi dasar untuk memulai perubahan, yaitu strategi pendampingan seperti apa yang harus saya lakukan agar dapat mengembangkan komunitas belajar di 21 sekolah binaan.
Tindakan untuk menjawab pertanyaan pada tahap ambil pelajaran yaitu melihat kembali dan mengambil pelajaran dari pendampingan coaching kepada kepala sekolah, refleksi yang sudah dilakukan dengan penggerak komunitas, advokasi kebijakan Merdeka Belajar dengan BPMP dan Balai Guru Penggerak, serta peran lain sebagai pengawas sekolah, yaitu penggerak komunitas Kendari Belajar serta fasilitator guru penggerak. Tindakan menjawab pertanyaan pada tahap gali mimpi atau gambaran masa depan tentang keadaan ideal apabila prakarsa perubahan dapat terwujud, yaitu terbentuknya kebiasaan-kebiasaan baru berupa aktivitas belajar kepala sekolah dan guru melalui kelompok kerja kepala sekolah maupun kelompok kerja guru, baik secara internal maupun gugus, serta peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Tindakan menjawab pertanyaan pada tahap jabarkan rencana yaitu membuat rencana pendampingan yang efektif dan efisien seperti apa tujuan dari pendampingan, siapa sasaran pendampingan, kapan waktu pendampingan, strategi dan pendekatan yang digunakan saat pendampingan, target pendampingan, serta pihak-pihak yang dilibatkan. Tindakan menjawab pertanyaan pada tahap atur eksekusi yaitu membuat transformasi dalam sebuah rencana menjadi aksi nyata dengan berbagai tindakan seperti melakukan mentoring pada pendampingan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah yang memfasilitasi pengembangan komunitas sekolah. Melakukan diskusi terbimbing bersama kepala sekolah yang tergabung di kelompok kerja kepala sekolah. Melakukan refleksi menggunakan pendekatan coaching kepada kepala sekolah dan penggerak komunitas, melakukan mentoring kepada penggerak komunitas, bagaimana memfasilitasi dan memandu aktivitas guru-guru melalui komunitas belajar, diskusi terbimbing dan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kota Kendari. Hasil dan dampak dari perencanaan pendampingan menggunakan tahapan Bagja adalah aktivitas belajar guru dalam komunitas belajar di satuan pendidikan secara rutin dan terjadwal. Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah yang terjadwal, sebanyak 12 komunitas belajar dari sekolah binaan sudah terdaftar dalam platform Merdeka Mengajar. Refleksi kepala sekolah dan guru, baik secara tatap muka maupun tatap maya, menggunakan teknik coaching secara rutin dan terjadwal. Semoga praktik baik pengawasan dalam menyusun rencana pendampingan menggunakan kanvas Bagja dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengembangkan komunitas belajar. Salam.